Ada juga pertikaian yang memang tidak bisa dideteksi hingga akhir hayat, karena memang kuatnya komitmen, kuatnya di dalam menyimpan rahasia. Ini kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai langkah ya atau hal-hal yang bersifat selingkuh yang memang betul-betul agak rumit atau sulit dideteksi oleh pasangan. Nah, ini kira-kira apa saja yang ia lakukan, karena perselingkuhan juga ada yang bertahan cukup lama. Nah, ini bahkan sudah sering saya katakan bahwa ada juga perselingkuhan yang memang tidak bisa dideteksi hingga akhir hayat, karena memang kuatnya komitmen, kuatnya di dalam menyimpan rahasia. Ini kita akan bahas sebetulnya apa sih yang dilakukan sehingga mereka berdua ini bisa bertahan cukup lama, bahkan sampai akhirnya tidak bisa diketahui oleh pasangan. Nah, ini biasanya banyak hal ya yang sulit dibedakan, karena kemungkinan besar perilaku terhadap Anda ini biasa-biasa saja. Ya, ini biasanya adalah seseorang yang bisa melakukan dua hal secara bersamaan. Nah, sebelum lanjut, tetapi gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan sehingga hal ini bisa atau sampai bertahan cukup lama? Karena ada juga perselingkuhan yang memang baru sebentar sudah ketahuan. Ini tergantung daripada tujuan seseorang tersebut melakukan hal tersebut. Paham ya? Hal yang pertama adalah dia akan jujur terhadap selingkuhan. Jadi di sini dia betul-betul orang yang bisa mencari pasangan yang betul-betul satu pemikiran, ya. Si pasangan selingkuhnya pun menyadari bahwa selama ini dia melakukan hal-hal seperti itu dengan orang yang memiliki pasangan atau sudah punya pasangan, dan mereka sangat menjaga keharmonisan rumah tangga yang sebenarnya. Jadi artinya banyak hal yang memang dia lakukan itu sama-sama menerima dengan kondisi masing-masing. Jadi ini tujuannya semata-mata mungkin hanya untuk kebahagiaan di luar, ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, biasanya dia melakukan hal tersebut dengan orang-orang yang jauh dari lingkungannya. Artinya bahkan orang-orang di sekitarnya tidak mungkin mengenal siapa dia. Ini biasanya dia lakukan di tempat yang memang sangat jauh, katakanlah memang agak sedikit sulit dijangkau oleh pasangan masing-masing. Ini ada saja yang seperti itu, karena tanpa sadar suka ada yang ngomong seperti itu. Ini biasanya tanpa sadar, ini sedikit-sedikit bocor justru dari prianya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, dia tetap memberikan prioritas yang nomor satu, ya, yang wahid untuk keluarga tercinta. Jadi dia tetap terlihat damai-damai saja dengan rumah tangganya atau di tengah kehidupan rumah tangganya. Jadi nyaris tidak bisa dilihat. Namun hal ini bukan berarti Anda semua ini berburuk sangka dengan pasangan, tidak. Ya, itu nggak boleh, karena untuk mencurigai seseorang pada akhirnya memang seseorang harus mampu menunjukkan bukti. Ketika tidak, maka tidak boleh, ya, karena tidak ada alasan untuk seseorang menuduh seseorang tanpa bisa mengklarifikasi dan bisa membuktikannya. Kemudian yang keempat adalah memiliki SIM card yang lebih dari satu. Artinya si pasangan pun sudah memahami kapan dia harus berkomunikasi dengan si dia dan kapan harus berkomunikasi dengan keluarga. Namun di sini ada satu kelemahan, bahwa ada kalanya ketika orang mau apes, ya, bisa jadi salah sebut. Nah, kalimat salah sebut ini jangan pernah dianggap remeh, karena apapun alasannya, Anda harus mencari tahu, ya, ketika Anda mencurigainya, nama orang yang pernah ia sebutkan secara tidak sengaja, ya. Ini tentunya bukan orang jauh, ya. Berarti di sini ada rutinitas yang memang sangat dekat untuk kesehariannya, sehingga sampai salah sebut, ya. Ini berarti secara umum sudah ada ikatan batin. Contoh, orang tua itu sering salah sebut dengan nama anak sendiri, yang seharusnya memanggil si A tapi ternyata yang diucapkan nama si B.
Nah ini juga gambarannya seperti itu. Jadi nggak mungkin orang jauh sampai salah sebut. Lalu kemudian yang kelima, dia akan menjaga jarak dengan keluarga. Artinya dia sama sekali tidak pernah menceritakan latar belakang kehidupan keluarganya atau rumah tangganya di depan selingkuhan. Karena ini sudah menjadi privasi masing-masing pihak. Ya, jadi mereka tetap asik dengan apa yang ia perlihatkan saat itu. Artinya yang di luar itu ya mereka memang tidak butuh untuk sama-sama tahu. Lalu yang keenam, dia akan selalu berpindah-pindah tempat. Karena hal ini adalah untuk menjaga keamanan. Lalu hal yang ketujuh yang mungkin ini juga mungkin seringlah dilakukan oleh siapapun, itu bisa juga, yaitu dia selalu memberikan kode-kode pada saat dia berada di rumah atau sedang bersama keluarga. Dan dari pihak sana ini memahami berarti, oh ini waktunya sedang bersama keluarga. Dia pun tidak lagi mengusik. Ya. Jadi karena memang ini boleh dikatakan adalah ciri selingkuh cari aman. Ini memang bisa bertahan lama. Jadi untuk mengetahuinya mungkin tadi salah satunya adalah dikata salah sebut itu tadi. Yang kedelapan, biasanya dia untuk menciptakan suatu keamanan, dia akan melakukan panggilan yang sama dengan istri atau suami di rumah. Karena hal ini sebetulnya kenapa dilakukan adalah untuk menghindari salah sebut. Jadi, luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Memang sebelumnya semua sudah dirancang secara sedemikian rupa untuk menciptakan privasi dan keamanan yang sangat aman lah ya menurutnya. Tapi apapun itu, ketika memang Anda betul-betul tulus mencintai pasangan Anda, suatu saat akan terbongkar. Jadi ketika memang sampai tidak salah sebut, wajar karena ada kesamaan nama antara yang di luar rumah dan yang ada di dalam rumah. Yang kesembilan, tidak satu pun dia memiliki foto atau hal-hal lain yang berhubungan dengan si dia. Jadi sama sekali di sini tidak ada jejak apapun ya, jejak digital secara umum. Artinya jejak-jejak digital yang mudah diketahui oleh orang-orang umum. Nah, seperti misalnya menyimpan foto di ponsel ini kan gampang diketahui oleh siapa saja sebetulnya. Nah ini sampai hal tersebut pun dia tidak lakukan. Jadi artinya dia tidak memiliki foto si orang itu. Lalu yang ke-10, sudah saya katakan tadi di depan bahwa dia tidak sedikit pun berubah sikap terhadap pasangan. Artinya dia bisa memperlihatkan kesetiaan yang utuh. Nah ini. Lalu apa yang dicari? Ya mungkin itu bentuk takut kehilangan pasangan, dan mungkin juga bentuk rasa kasihan terhadap pasangan bisa jadi. Karena dua-duanya tidak ingin menyakiti ketika sampai diketahui. Tapi apapun alasannya, sebaiknya awalnya terbuka. Masalah diterima atau tidak itu nomor 2 ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Apapun yang kamu sampaikan, jika tidak bermanfaat maka abaikan, namun jika bermanfaat ambil manfaatnya. Sahabat, tidak lupa Kang Kubis selalu ucapkan salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.